Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai materi yang pertama ya, pertemuan pertama untuk mata pelajaran matematika ya di tahun ajaran 2021-2022 ya. Kita langsung saja masuk ke kompetensi dasar 3.1. Menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu berharap kalian pahami apa yang Ibu jelaskan ini ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal latihan yang Ibu berikan nanti ya. A bilangan berpangkat eksponen. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak N ya. Misalkan N-nya itu ada 10, berarti A-nya sebanyak 10. Oke. Langsung saja ke contoh soal. 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 ya, hasilnya 625. Bukan 5 dikali 4, tapi 5-nya dikalikan sebanyak 4 ya. Sebanyak 5-nya sebanyak 4 kali ya. Selanjutnya 1/3 pangkat 5. Sama seperti contoh yang pertama, 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Maka hasilnya 1/243 ya. Jadi 243 itu hasil kali dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 ya, bukan 1/3 dikali 5 ya. Lanjut, sifat-sifat eksponen. A perkalian eksponen. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Pangkatnya ditambah ya, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka pangkatnya ditambah, 2-nya tetap. 2 pangkat 3 tambah 5, hasilnya 2 pangkat 8. Contoh yang kedua, 1/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3, maka hasilnya 1/5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 1/5 pangkat 5. Oke, jelas ya? Kita lanjut lagi yang B, pembagian eksponen. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang ya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Syaratnya sama, A tidak sama dengan 0. Contoh, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3 atau 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 sama dengan 3-nya tetap ya, pangkatnya 5 dikurang 3, hasilnya 3 pangkat 2. Contoh yang kedua, 5 pangkat 2 per 5 pangkat 4 sama dengan 5-nya tetap, pangkatnya 2 dikurang 4, maka hasilnya 5 pangkat min 2. Lanjut C, perpangkatan eksponen. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya ini dikali ya. A pangkat M dikali N.
Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka 2-nya tetap, pangkatnya dikali. 3 kali 2, hasilnya 2 pangkat 6. Lanjut, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi min 4. 4-nya tetap, 2 dikali min 4. Maka hasilnya 4 pangkat min 8. Lanjut, yang D, perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Ya, ini yang bilangan pokoknya berbeda. Ya, tadi kan sama semua. Nah, yang ini yang berbeda. A kali B pangkat M, maka masing-masing bilangan pokok tersebut mempunyai pangkat M. A pangkat M dikali B pangkat M. Syaratnya sama, A tidak sama dengan 0. Contoh, 2 kali 3 pangkat 2, maka 2-nya pangkat 2 dikali 3-nya pangkat 2 juga, ya. Mau dihasilkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya, contoh yang kedua, 2A pangkat 2 dikali 3 dalam kurung dipangkatkan dengan 2. Jika ketemu soal yang seperti ini, maka masing-masing yang ada di dalam kurung tersebut, ya, kita pangkatkan dengan 2 semua, ya. 2 kita pangkatkan dengan 2, A pangkat 2 tadi kita pangkatkan dengan 2 lagi, 3 juga pangkat dengan 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya bisa 4, ya, kalau mau dijumlahkan. Tapi di sini Ibu kasih 2 pangkat 2 saja, ya. A pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 itu jadi A pangkat 4 karena pangkatnya dikali. 3 pangkat 2 itu tetap, ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 dikali A pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Mau dihasilkan juga boleh. Seperti itu juga hasilnya tidak apa-apa. Lanjut lagi ke bilangan berpangkat 0, ya. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk yang bilangan berpangkat 0 ini, jika pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Berapapun bilangan pokoknya. 1 juta pangkat 0 hasilnya tetap 1. 1 triliun pangkat 0 tetap hasilnya 1, ya. Contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Lanjut yang F, bilangan berpangkat negatif, ya. A pangkat min M sama dengan, ya, jika ketemu soal yang seperti ini maka kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Tapi penyebutnya M-nya itu berubah jadi positif. 1 per A pangkat M. Syaratnya sama, A tidak sama dengan 0. Contoh, 2 min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Tadi kan 2 pangkat min 3, ya. Dijadikan pecahan jadi 2 pangkat 3. Maka hasilnya 1 per 8. 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2. Ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Lanjut ke contoh berikutnya. 3 pangkat min 2. Diubah jadi 1 per 3 pangkat 2. Ya. Tadi kan 3 pangkat min 2 berubah jadi 3 pangkat 2. Hasilnya 1 per 9. 9 itu diperoleh dari 3 pangkat 2. 3 dikali 3, 9. Oke, jelas ya? Oke, itu saja materi pada hari ini, ya. Ibu minta jika kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi, putar lagi video ini, ya, supaya kalian bisa mengerjakan tugas latihan. Tugas latihan itu dikumpul di classroom, ya,
dikumpul di classroom di kelasnya masing-masing. Nanti setelah Ibu kirim video penjelasan ini ke grup WA, kalian kerjakan latihan yang Ibu kirimkan di classroom. Oke? Tapi materi ini dicatat dulu, baru kalian kerjakan latihan di classroom. Setelah semuanya dicatat, latihan dikerjakan, kalian foto catatan ya, kalian foto catatan dan latihan, kalian kumpul dan kirim di classroom. Oke? Jelas ya? Itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami ya, dan kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Oke? Cukup sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.